Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita Zona dan Takwa, Zona Dakwah Kemudaan Masjid At-Taqwa. Ya, kembali lagi bersama kita. Di sini saya Farid Fauzi sebagai host dan ditemani dua narasumber kita, Pak Marsono dan Pak Joko. Nanti sebelum kita lanjut perbincangan kita, bagaimana kabar para jamaah sekalian? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Nah, untuk malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan dari bidang sekre dan rumah tangga. Alhamdulillah, langsung kita sapa saja. Dari sekre ini ada Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Joko. Gimana Pak Joko? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, dari rumah tangga ini kita kedatangan Pak Marsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk episode-episode yang kemarin kan kita ngundang dari bidang-bidang yang lain seperti dari ketua, terus ada bidang UPZ, ada bidang dakwah. Nah, malam ini kita berbincang sekitar bidang sekre. Nah, apa aja sih yang dipersiapkan? Karena ini temanya kan persiapan Ramadan ya. Persiapan menghadapi Ramadan. Bukan hanya persiapan ibadah saja, tapi Masjid At-Taqwa juga mempersiapkan. Karena bulan Ramadan itu kan bulan yang penuh berkah ya. Maka otomatis para jamaah dari Masjid At-Taqwa ini akan meningkat insya Allah, dan Masjid At-Taqwa berkewajiban atau harus mempersiapkan semuanya. Nah, mungkin awalnya kita perkenalan dulu ya Pak ya. Mungkin dari para jamaah kan banyak yang belum kenal nih. Dari Pak Joko dulu deh. Mungkin dari ini Pak, profil pribadi dulu deh. Singkat-singkat aja nggak apa-apa. Dari mana gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau yang belum kenal, nama saya Joko Wahono. Joko siapa Pak? Joko Wahono. Joko Wahono. Di Jawa ya, Pak? Tinggal Dari Sumatera ya Pak? Tinggal di Namanya Blok G, macam. Lantana, Harapan Baru Regensi. Oh iya. Dekat ya Pak ya? Sini ya Pak ya? Alhamdulillah dekat, jalan kaki. Jalan 5 kaki menit. ya Pak? Oh iya 5 menit. Kalau tiap ke masjid tiap hari jalan kaki. Oh iya. Tidak perlu naik sepeda. Iya Pak. Terus asal dari mana Pak? Asal dari kampung Jawa Tengah, Klaten. Oh Klaten Pak. Ya. Terus kenapa bisa kok sampai tinggal di sini, itu ceritanya gimana Pak? Dulunya itu merantau atau dapat istri orang sini terus tinggal di sini atau gimana? Gimana Kalau ceritanya ceritanya tinggal di sini, ya memang kita merantau ya, namanya tadi kan dari kampung ya. Pak? Iya Pak. Dari kampung, kalau awalnya saya dulu kerja di Kalimantan. Oh di Kalimantan Pak? Kalimantan, terus berumah tangga, istri saya kerja di Jakarta. Kalau rumah tangga nggak mungkin satu di Kalimantan, satu di Jakarta, nggak mungkin. Makanya kita Namanya bukan rumah tangga ya Pak? harus jadi satu gitu. Iya. Supaya bisa bersatu. Iya. Saya akhirnya pulang ke Jakarta. Itu dari Kalimantan itu kerjaan yang sama atau resign atau gimana Pak? Sampai ke Di sini. Kalimantan saya kerja di pabrik kayu lapis. Kayu. Ya, pabrik Kayu. lapis di Kalimantan. Di Balikpapan saya 6 tahun. Balikpapan ya Pak ya? 84 saya berangkat, tahun 90 saya kembali ke Jawa, terus tinggal di Jakarta. Di Jakarta dulu kita kontrak karena kan belum punya rumah. Tahun berapa Pak? Tahun 90 Jakarta. 1990 ya. 1990. Jakarta apa Bekasi Pak? Ini kan Bekasi soalnya. Ya, karena tadi bilangnya Jakarta dulu. Oh iya Jakarta dulu ya. Kan baru kontrak tadi. Oh iya. Karena belum punya rumah kan kontrak. Heeh. Mau beli rumah kan belum punya duit. Kan nabung dulu. Iya dulu ya. Jakarta mana dulu Pak? Dulu sih di Jakarta Timur ya, Oh, Jakarta Timur. di Klender. Klender. Dari Klender saya pindah ke Rawamangun. Rawamangun terus nyari-nyari Tinggal. perumahan-perumahan. Di sini dulu rasanya jauh banget. Iya. Dari Rawamangun ke sini tuh rasanya jauh banget. Ternyata sekarang sangat dekat. Sangat dekat. Dulu kerjanya di Rawamangun. Kerjanya saya di
Jalan Ayani, Jakarta Pusat. Oh, Jalan Ahmad Yani setahu saya Jakarta Timur itu pakainya Pak. Bukan, saya masih Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Oh, Jakarta Pusat masuknya ya Pak ya? Masuk Jakarta Pusat. Jalan Ayani. Terus dapat rumah di sini ya kredit. Udah biasa Pak, kita juga Dulu KPR. nggak ngira kalau di sini tuh banjir, ternyata setelah tinggal di sini banjir. Oh, berarti dulu developernya nggak bilang di sini banjir itu. Kita tanya sih aman. Aman ya, Pak, ya? Aman dari banjir waktu nggak hujan. Ya kalau bilang banjir ya nggak bakal beli ya Pak ya. Banjir nggak beli nih. Ya dapatnya di sini, mampunya di sini, akhirnya ya itu secara itu. Saya di sini mulai tahun 92 saya akad kredit, 93 baru 92. nempatin. Hmm. Karena saya udah terlanjur kontrak di Rawamangun, nggak bisa dialihkan sehingga ngabisin kontrak dulu di sana. Oh gitu. Baru pindah sini tahun 93. Jadi di Jakarta itu kerjanya masih seputar perusahaan kayuan juga atau enggak? Kalau dulu waktu di Balikpapan kan tadi perusahaan kayu lapis ya. Hmm. Kalau di Jakarta itu di holdingnya, Holding. di pusatnya. Oh, Ya, di pusatnya saya. masih satu perusahaan ya Pak ya? Ya satu grup. Oh, masih satu grup. Istilahnya kalau holding itu ya di kantor pusatnya. Di holding itu sebetulnya kayak Duima itu tidak hanya kayu lapis, dia punya pelayaran, dia punya supermarket. Banyak ya Pak ya? Ya, kalau saya dulu di Balikpapan di perkayuan di pusatnya, saya ikut di pusat gitu. Baik. Sekarang kita ke Pak Marsono dulu. Gimana Pak Marsono? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat, ya. Yang penting sehat Pak. Monggo Pak Marsono, barangkali para jemaah banyak yang belum tahu Pak Marsono. Mungkin kan di masjid sering lihat, tapi kan nggak kenal gitu loh. Diperkenalkan dulu Ya, dulu. perkenalkan Singkat-singkat dulu saya aja. Rahmat Marsono, asal dari Gombong, Jawa Tengah. Pak Marsono aja Pak. Iya Marsono. Oh nggak ada kebanyakan. Sumarsono sebenarnya. Oh Sumarsono. Panggilannya Marsono Oh aja. iya. Ya saya dari kampung itu tahun 77 ya. 77. Lalu dari kampung tamat sekolah. Hmm. Ya, langsung ke Jakarta, kerja di bengkel AC ya, teknisi ya. Teknisi AC, Pak. Teknisi AC ya. Dari tahun 77 sampai sekitar tahun 90. 77 sampai 90 Pak. Iya, terus saya Lama ya Pak ya? ya lumayan. Saya resign Resign Pak. masuk ke Indofood. Masuk ke Indofood. Oh iya. Sampai tahun 2009 saya resign. Resignnya kenapa itu Pak? Ya Atau nggak betah, namanya atau orang kerja ya pengen yang lebih baik pengennya ya Pak ya? cari lebih ya. Nyari Kalau insya Allah sih kita asal niat, insya Allah sih ya dikasih ya. Iya, siap. Nah itu dulu langsung emang tinggal di sini Pak? Bapak? Saya tahun 92 ya udah tinggal di sini. Oh berarti seangkatan sama Pak Jokowi Ya kayaknya? mungkin sama. Ya semenjak masjid ini dibangun kita juga ikut juga dulu Ikut bangun masjid berkiprah, Pak? Iya. Oh iya. Ya dulu ikut cari-cari dana gitu. Oh. Siap. Gitu. Jadi ya udah cukup lama di sini. Cukup Sampai berpengalaman sekarang ya, Pak? Ya di sini dulu juga udah kiprahnya kita di bagian-bagian di masjid itu bagian ini yang repot-repot. Oh, udah jadi pengurus dulunya Pak? Ya udah Wah, berarti ini senior ini. Ya, sampai sekarang ya. Iya sehari sampai sekarang bagian Bagian sibuk. perlengkapan. Perlengkapannya Berangkatnya sama pagi, aja ya, Pak? pulangnya sore ya kan perlengkapannya. Contohnya kayak mau persiapan Idul Adha. Iya, contohnya itu Pak, Iya misal. itu. Jadi kita berangkatnya pagi jam 7, nyiapin alat. Pulangnya pulangnya terakhir sore sendiri. terakhir, gitu. Itu udah. Tapi siangnya nggak ada. Siangnya nggak ada. Pas pelaksananya nggak ada. Ya cukup lama sebetulnya. Jadi nyiapin aja. Pada kerjaan tuh kalau Iya. udah selesai kita beresin gitu ya Pak. Iya. Enak ya Pak ya gitu. Yang capek yang siang aja. Nah, dulu Idul Adha gimana Pak? Kalau sekarang ini kan Idul Adha di Masjid At-Taqwa kan Masya Allah ya Pak ya. Maksudnya Dulu di banyak masjid ya, Pak, sini,
di bawah sini samping sebelah kanan masjid. Oh di sini. Iya, Oh iya. nggak di sana, nggak di Ya lapangan awal-awal yang. itu situ. Soalnya belum mulai itu. Karena belum banyak juga Iya, mungkin apa ya. Belum banyak kembali berapa. Pak Joko juga tahu mungkin ya sebelah kanan sini ya. Enggak. Belum di belakang sana di TK. Belum di apa belakang gitu. sana. Gitu, Pak. Jadi masih Masih sedikit sedikit lah ya. enggak kayak sekarang. Sekarang kan cukup. Ya zamannya belum sebanyak ini. Ya, gitu. Zamannya Alhamdulillah juga belum sekarang sebanyak cukup ini. banyak. Dulu kan masjidnya juga masih kecil. Dulu juga masih kecil ya Pak? Kapasitas paling 400 jamaah. Iya iya iya. Zaman- Sekarang udah hampir 1000. Hampir 1000 Pak. Jangan pengurusnya Pak Haji Lili, Pak pertama dulu Pak Nurdin Sapar ya, yang setahu saya Nurdin Sapar. Tapi belum familiar dulu ya, belum Belum banyak yang ya dikenal. belum pada ngerti. Sekarang kan udah pengurusnya ya bagus ya, mungkin Pak pertama Pak Haji Lili yang salah Pak. Kalau yang setahu saya kemarin yang diinfoin sama Pak Dadang, Pak Ahmad itu Haji Lili kalau nggak salah yang pertama. Pak Haji Lili ya, Haji Lili. Pak Haji Lili yang pertama ya. Ya itu juga kita udah ikut pengurus Pak Haji Lili juga dulu. Oh, Pak dulu, Dadang, Pak. Pak Haji Ahmad, Pak Haji Bambang juga itu. Kita udah ikut sampai sekarang masih. Malah sekarang lebih saya repot lagi di rumah tangga gitu. Karena yang senior kan yang lebih tahu Pak. Ya sebenarnya kalau ada yang muda kita yang muda aja. Iya, yang muda. Kita ya istirahat lah. yang Ya, gantian. yang senior nyapin terus sorenya beresin lagi ya Pak. Ya iya gitu. Jadi ya emang saya Iya, iya, sibuk. iya, siap, Sampai siap, sekarang siap. juga begitu. Sekarang sibuk lagi malah ini Lebih kan. sibuk lagi ya Pak ya. Iya, dengan Pak Turwanto ya, si Pak Sabtono. Nah, orang rumah tangga itu banyak. Berarti ada 5 orang misalnya. dari awal itu Pak Marsono itu perlengkapan terus kemana lagi Pak? Bidang apa lagi yang pernah dibidangin? Ya, itu aja dari dulu. Dari mantap dulu aja. ya. Oh berarti emang dipercayanya di bidang Ya, itu ya Pak? makanya Ya? yang ada, ya mungkin yang lain nggak pada mau kan Oh, iya. kita aja. Karena nggak ada yang mau ya Pak ya. Jadi Iya, yang mau nggak aja ada yang siapa mau, lah. Gitu, iya, tapi ya kita aja yang ini. Kalau Pak Joko dulu ini di bidang apa aja Pak? Yang pernah dipegang di Masjid Taqwa ini? Kalau saya masih kalah dengan Pak Marsono. Kalahnya gimana Pak? Walaupun saya 93 masuk di sini. Iya. Masjid ini mulai dibangun saya tahu, tapi saya belum jadi pengurus. Oh baru jadi jamaah ya Pak ya? Nah, sama saja karena kan waktu itu saya juga sibuk masih di kantor sehingga belum masuk jadi pengurus. Saya masuk terlibat dalam PKM itu sejak pimpinan Pak Dadang. Pak Dadang. Pak Dadang hampir selesai, saya terlibat tapi belum mengurus, cuma ikut aja datang. Setelah Pak Rustam, ganti Pak Rustam, saya baru Pak Rustam. jadi sekretaris waktu itu. Langsung jadi sekretaris Pak? Ya. Terus waktu itu ganti Pak Rustam, ganti Pak siapa ya, Pak Bambang kalau nggak salah ya, habis Pak Pak Rustam. Ahmad. Rustam dulu masalah. Iya, habis Pak Rustam, Pak Bambang. Pak Bambang, Bambang Agus. Bambang bukan, Bambang Pertamina dulu. Pertamina. Oh yang sini. Iya. Oh iya iya. Iya. Saya sendiri juga itu tadi karena kesibukan di perusahaan, Iya. saya sendiri nggak tahu waktu itu sebagai apa, nggak tahu karena nggak aktif. Karena nggak aktif ya Pak. Waktu Pak Ahmad pun saya juga nggak aktif. Pokoknya namanya ada jadi Namanya pengurusan. ada tapi nggak aktif. Tapi nggak aktif. Ya. Kalau nggak salah aku waktu Pak Ahmad saya di seksi pembangunan sama Pak Kasmun, tapi ya nggak aktif. Waktu Pak Joyo sama juga nggak aktif. Karena kesibukannya kan. Karena sibuk ya Pak ya. Saya kalau berangkat pagi-pagi setengah 7 jam 6 udah berangkat, Berjalan, pulangnya Pak. jam 10 jam 9 baru pulang. Jadi di masjid nggak. Hampir saya nggak pernah ikut berjamaah di masjid. Kecuali Pulang. kalau hari libur. Berangkat gelap pulang gelap ya Pak ya. Ya. Berangkat pagi pulang petang gitu. Nah ini kan kebetulan sekali malam ini kan temanya ini Pak. Untuk insya Allah info tentang profil jamaah insya Allah udah cukup lah ya. Kita masuk ke ini Pak, persiapan Ramadan. Kemarin minggu-minggu kemarin kan udah dijelasin Pak, persiapan Ramadan dari seksi ibadah, dari seksi UPZ, zakat. Nah dari sekre itu kalau mau Ramadan itu ngapain sih Pak sebenarnya? Gitu. Mungkin jelasin dulu Pak, sekre itu bidang apa sih Pak sekre itu? Mungkin barangkali ada yang belum tahu gitu. Sekre Apa itu. ya? Sekre itu apa ya? Saya sendiri juga bingung. Kayak Sekre. ngurusin administrasi mungkin ya Pak ya? Jadi sebelum masuk sekre mungkin ini ya. Ini kan Sekretaris, organisasi ya.
Organisasi. Organisasi itu adalah sekumpulan orang, 1-2 orang atau lebih yang bekerja bersama-sama, mempunyai tujuan bersama-sama dengan sistem yang sistematis. Nah, kalau sekumpulan orang itu bekerja bersama-sama, mempunyai tujuan yang sama-sama, kalau nggak dikoordinir, saya kira juga tujuannya nggak akan sampai. Yes. Terus masing-masing jalan sendiri-sendiri itu nggak Iya. mungkin. Nah, makanya dalam organisasi dibentuk ada pimpinan, ada bawahan, ada pimpinan, ada pekerja. Kalau di masjid kan beda dengan organisasi umum Iya. ya. Organisasi itu kalau menurut tujuannya kan profit non profit. Yes. Jadi ada yang mencari keuntungan, ada yang tidak mencari keuntungan. Seperti kita tidak mencari keuntungan. Iya. Dan tujuannya itu tadi sifatnya kan kita kan sosial. Iya, sosial ya Pak ya. Sosial. Jadi kalau sekretariat tadi adalah bagian dari organisasi. Seperti tadi Mas Warik udah sampaikan bahwa kemarin udah ada bagian dakwah, ada bagian UPZ, ada bagian rumah tangga sekarang, ada bagian apa lagi kemarin gitu ya. Jadi masjid atau organisasi itu ada sekretariat itu dari pimpinan, sekretaris, dan bendahara. Terus bagian-bagian masing-masing ya sebagian dakwah, bagian rumah tangga, bagian pemuda, bagian UPZ gitu. Soalnya dulu kalau seingat saya waktu sekolah tuh yang namanya sekre itu nyatat biasanya Pak. Yang nulis di papan tulis itu sekre. Sekretaris itu pembantu dari pimpinan. Sekretaris ya Pak ya? Sekretaris. Oh, bukan sekretariat ya Pak ya? Kalau sekretariat itu kan istilahnya kayak tempatnya. Kayak tempatnya ya Pak ya? Sekretariat itu. Bukan orangnya ya Pak ya? Bukan orangnya. Siap. Nah, terus berarti Nah kalau tadi apa tuh persiapannya? Persiapannya Pak. Persiapannya apa gitu ya? Iya. Nah, sekretariat itu kan membawai semua bagian-bagian. Iya kan? Bagian-bagian udah masing-masing udah pada punya program. Yes. Sekretariat nggak akan ada program sendiri. Oh nggak mungkin ada program Karena sendiri. udah Pak. dibagi-bagi kan. Iya. Dakwah ada bagian dakwahnya. Terus UPZ bagian Zakat. Pemuda itu usaha pemuda. Nah, sekretariat itu hanya mengkoordinir dari bagian Mengkoordinir aja ya Pak ya? supaya ya mengkoordinir supaya jalannya bisa sesuai dengan Berjalan dengan lancar lah ya Pak ya. Terus kalau dari rumah tangga gimana Pak Marsono? Persiapan apa saja sih Pak? Ya kalau selain yang rutin tiap hari ya itu. Oh iya Pak, gini Pak, rumah tangga itu apa dulu Pak? Mungkin jamaah banyak kan nggak tahu. Ini rumah tangga ini ngurusin rumah tangga orang apa gimana? Ya rumah tangga itu ya di sini kan banyak ya semacam alat-alat ya kayak peralatan gitu ya Pak ya. sistem, tulang baku, rumah tangga, terus ngurusin marbot juga ya Pak ya. marbot juga, security, parkiran. Iya, jadi semuanya rumah tangga semua. Semua rumah tangga semua. Iya, Berarti yang paling sibuk ya Pak ya. ya pasti sibuk. Yang Dari paling dulu ribet. sibuk dulu. Terus kedua juga kayak taman-taman depan jalan Taman-taman depan jalan. bersih ya kita sapu. Bapaknya nyapu. Ya ada sih. Ada marbot ya Pak ya. Iya. Kirim bapaknya nyapu. Misalnya apa namanya ya? Nyuruh aja Pak, itu sapu gitu. Ya misalnya kan masing-masing udah ada jadwalnya. Iya, udah. Koordinator aja. Ya Itu barangkali kan bagian luar, bagian dalam itu udah masing-masing udah ada semua. Gitu. berarti memastikan semua berjalan apa? Ya, Dengan lancar ya Pak ya. Ya, selain itu juga kita dalam waktu dekat tuh persiapan Ramadan kita Iya, udah- persiapan Ramadan gimana Pak? persiapan ini udah bikin apa kayak ordeng pembatas apa namanya Korden pembatas ordeng untuk pembatas Hijab pembatasan akwat. iya Akwat sama hewan ya. Oh, emang sebelumnya nggak ada korden atau gimana Pak? ya udah ada tapi ya udah lama ya kita agak susah pasangnya bongkar pasang sekarang kita pakai roda tinggal tarik pasang. Oh, yang lebih portable ya Pak ya, lebih Iya. fleksibel ya Pak ya, gampang digeser-geser. Iya. Karena juga mungkin kan yang akwat juga kadang kepenuhan, Ya, jadi digeser butuh lagi. tempat yang lebih lebar lagi juga, tinggal tirainya digeser gitu ya Pak ya. Ya itu aja sih. Terus apa lagi Pak barangkali buat apa lagi Ya, gitu Pak? banyak juga ya persiapan kayak untuk lampu-lampu pada mati. Lampu-lampu yang mati Lampu, dihidup-hidupin ya Pak ya? Speaker pada kurang bagus.
speaker yang kurang bagus dibenerin itu Pak ya. Ada juga jemaah yang komplain kemarin kalau hari Jumat kok parkirnya nggak tertib, motornya berantakan. Nah, insya Allah sih kedepannya nggak lagi. Insya Allah Jumat besok udah rapi. Kita rapikan. Ada yang komplain ke kita, motor kalau hari Jumat nggak rapi, berantakan gitu. Ada yang komplain seperti itu Pak? Iya ada jemaahnya. Insya Allah sih akan saya layani ya. Kita namanya pelayan ya. Iya, pelayan jemaah ya Pak ya. Jemaah, walaupun gimana pun jemaah kita ya kita hormati. Berarti selain ngurusin merbot juga ngurusin komplainan jamaah juga ya Pak ya? Ya iyalah. Gitu. Jadi Nanti barangkali nanti jamaah ada yang komplain apa, punya komplain atau keluhan bisa disampaikan ke Pak Marsono. Insya Allah eksekusinya cepat ya. Iya, soal kita sehat ya kita Iya. sama tim ya. Kita Iya, tim Pak. kita kan banyak ya. Ada Pak Turanto, ada Ada Pak Sartono, Pak Turwanto, terus Pak siapa lagi Pak? Pak Widodo, Pak Widodo. Pak Gatot, Pak Adi Gatot. Santoso, ada 6. Tapi yang aktif Pak Marsono sendiri. 3 orang. Oh 3. Iya. Kayak aktif sendiri. Ya aktif 3 orang. Kita Pak Turwanto, Pak Sartono itu yang sampai sekarang alhamdulillah solid. Kalau saya Pak, alhamdulillah Pak ya. Jadi nggak saling harga diri ya. Nah, kita cuek aja yang namanya kerja begini, apalagi kalau mau di ini ya udah nggak usah. Iya. Nggak masalah bagi kita. Yang lain Biasa. nyusul nanti lah Pak ya. Ya. Yang lain nyusul aja nanti. Ya. Jadi sementara itu dulu ya punya yang untuk persiapan Ramadan dulu kita akan bersih semua insya Allah nanti. Berarti dari kebersihan gitu Pak. Kebersihan kita jaga ya, berjemaah kan enak. Iya Pak. AC-nya dingin Yes. itu terutama ya. Jadi juga jemaahnya banyak insya Allah. Iya Pak. Soalnya kan kalau sholat terus habis wudhu nih Pak, terus kena AC kan seger Pak. Ya iya adem. itu. Adem Pak. Kalau Mudah-mudahan kita akan kerja lebih maksimal lagi Iya, Pak. untuk masjid ini. Gitu. Nah kalau dari sekre Pak Joko mungkin bisa menjawab. Kalau dari sekre itu ada nggak sih Pak masalah-masalah yang timbul gitu Pak biasanya? Kalau di bidang-bidang yang kemarin-kemarin kan biasanya ada tantangan-tantangan lah katanya, tantangan-tantangan, hambatan, misal dari ibadah. Nah kalau dari sekre ada nggak sih Pak masalah-masalah misal yang dibahas gitu Pak, yang timbul biasanya akhir-akhir ini, khususnya mendekati Ramadan Pak, biasanya sekre itu Sekretariat. Tadi kan sudah disampaikan, sekretariat itu kan semacam koordinator. Ya. koordinator. Kalau masalah dari bagian, masalah sekretariat juga, Mas, ya kan? iya ya Pak Jadi ya. kalau khusus tentunya, sekretariat Pak. sendiri, masalah menghadapi Ramadan, sampai saat ini rasanya itu nggak ada. Biasanya kalau dari bidang-bidang yang lain itu apa Pak biasanya yang paling sering kalau yang mendekati Ramadan ini, persiapan apa yang mungkin belum terpecahkan nih? Yang jelas kalau seperti menghadapi Ramadan yang sekarang, tadi rumah tangga udah sampaikan, Rumah kalau tangga dia kan harus bersih-bersih lingkungan, dia harus mempersiapkan semuanya pokoknya. mempersiapkan kenyamanan jamaah. jamaah ya, seperti AC gitu. Kebetulan ini AC kurang satu, jadi kita mau beli AC. Di sebelah mana Pak AC-nya? Ada yang rusak atau gimana? Ada yang rusak satu. Oh. Jadi kan masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga akhirnya masalah sekretariat. Iya. Itu kan jadinya. Otomatis ya Pak. Ya. Jadi kalau sekretariat sendiri masalahnya apa? Ya masalah dari teman-teman Semua masalah ya masalah sekretariat juga. Masalah teman-teman semua itu jadi masalah sekretariat gitu. Kalau sekretariat sendiri masalahnya sih alhamdulillah sih baik-baik saja. Aman ya Cuma, Pak ya? Mari kita sama-sama, kita kerja sama-sama, Iya, saling Pak. menghargai, kita kerja sama-sama gitu. Jadi nanti kalau ada masalah satu ya masalah kita semua gitu. Bukan Iya. ini masalah rumah tangga atau yang lain nggak Sendirian mau, nah, itu itu. nggak bisa juga. Karena kita ada di organisasi ya. Iya Pak. Bukan sekelompok orang yang mempunyai tujuan bersama. Ya gitu. kita kerja sama ya. Ya, jadi kita harus sama-sama gitu. Kalau dari rumah tangga mungkin apa Pak Marsono? Biasanya kalau yang kendala-kendala yang berarti lah Pak. Ya kendala berarti itu ya setiap saat sih selalu ada Selalu ada kendala komplain ya. Dari komplainnya, wah ini pintu Apa rusak ini? gitu ya. Itu yang Macem-macem ada aja iya, konfliknya emang Pak. itu ya selalu ada, tapi ya kita nikmati aja ya. Nikmati aja, namanya Pak, ya. pintu. Kalau buka tutup terus
Iya. Ya kan? Malah bersyukur ya Pak ada komplainan ya Pak Ada ya. kerjaan kita, Ada kerjaan. kita ngomong, ya kan? Kalau Ya, nggak ada alhamdulillah. komplainan malah Iya. bengong ini kan nggak ada yang komplain ya Pak ya. Iya, gitu. Jadi kita ada kerjaan, kesibukan kita kan juga Iya. hiburan kan ya. Hiburan ya Pak. Nah, iya, hiburan. Komplainan jamaah ada liburan gitu ya Pak. Selama kita mau motor masjid nggak punya uang ya pakai jasa kita lah. Oh iya, Ya kan? Masya Allah ya Kita Pak ya. pakai tenaga, untuk uang kita nggak punya, ya kan? Iya. Ya iya, kita punyanya cuma jasa, artinya jasa. Mudah-mudahan ya kita bisa selamat lah ya. Amin. Nah, gitu kan. Insya Allah Allah maha baik Pak. Soalnya kalau Ya, kalau itu kita aja. berusaha ikhlas, yang penting ikhlas Pak. Iya. Terus melayani jamaah kan Insya Allah Ya, Allah akan melayani pertama kita kita- juga ya. Pelayan jamaah ya apapun jamaah kita layani dengan sekuat kita ya, sekuat tenaga kita ya. Maksimal Semampu mungkin ya, Pak, ya? kita ya gitu ya. Kita hormati yang namanya jamaah. Gini Pak, kalau mau Ramadan itu kan biasanya persiapannya nggak sedikit ya Pak ya, kayak beresin kayak tadi kan banyak ya Pak yang harus diberesin. Biasanya dulu seingat saya sih ada kerja bakti Pak. Kalau mau Ramadan itu apakah tahun ini mau diadakan lagi atau gimana Pak kira-kira? Ya insya Allah sih tanggal hari Ahad tanggal 27 Ada ya Pak ya? Maret ini insya Allah ada kerja bakti. Ya kita nanti bareng-bareng semua bidang ya. Semua kita bidang. panggil semua termasuk mungkin Pak Joko nanti yang ngatur semuanya. Diharapkan nanti. semua jamaah Ya terlibat. semua terlibat. Jamaah terlibat Pak. ya, Mari kita sama-sama. Yang ada yang ngecat, yang mungkin Pak Agung juga nanti ya pemuda jangan cuma nyawang doang ya. Pak Agung juga yang muda yang kerja gitu kan. Dulu ini Pak pernah ada komplainan. Ini yang muda-muda kok nggak ada ya? Nah, makanya gitu. Ini sekarang udah. Kalau kerja bakti yang muda-muda kok nggak ada ya? Nggak tahu itu ada kemana. Pak Agung nanti sponsornya ya kan. Di Mas Agung suruh ngompor-ngompor yang muda lagi Pak. Ya itu banyak lah insya Allah nanti kita akan kerahkan semua. Iya. Termasuk Insya Allah ya Pak ya. rapian parkiran semua, iya. Garis-garis parkir di garis-garis lagi nanti. Tapi Apa ya? pasti ada sarapannya ya Pak ya pasti ya. Alhamdulillah. Sudah nyampe tempat sarapan. Belum kerja udah minta sarapan ya Pak ya. Ya insya Allah sih sekretaris ada di sini mas. Beres ya Pak ya, udah Pak Joko ya. Aman, insya Allah aman. Itu bagian bendahara Mas. Nah kalau untuk ini Pak, apa ya? Misal kayak jamaah ini kan bukan Ramadan aja, anak-anak banyak Pak. Kayak anak-anak yang main. Kadang itu kan jamaah-jamaah yang senior kayak inilah apa ya? Kayak enggak Terganggu Mas. terganggu Pak. Nah kalau bulan puasa kan kita bisa prediksikan kan bakal lebih ramai lagi Pak. Mungkin siapa ya Pak Coka saya Pak ya, ada nggak Pak planning untuk mensiasati hal-hal tersebut biar jamaah tetap kondusif, jamaah yang senior tetap ibadah tenang, tapi anak-anak ya tetap betah di masjid gitu loh Pak. Ya, namanya juga anak-anak ya. Iya Pak, Kita anak-anak. juga pernah ngalamin anak-anak. Iya. Cuma masih ingat apa enggak tahu ya. Iya, udah lupa Pak. Ya. Waktu dulu kita kecil tuh waktu ke masjid ngapain gitu. Iya, pasti juga nyebelin juga Ya, pasti. mungkin juga orang-orang tua kita juga terganggu. Iya, Ini kok pasti, rame Pak. terus gitu. Tapi ya itu tadi namanya juga anak-anak. Kita tidak boleh terlalu keras terhadap anak-anak. Nanti kalau kita kerasin anak-anak pada takut nggak ke Mental masjid. ya Pak ya. Iya Pak. Karena anak-anak itu kan calon generasi penerus kita. Yes. Kalau kita sudah nggak ada, siapa lagi? Gitu. Hmm. Kalau anak-anak itu diusir terus nggak ada ke masjid, kita nggak ada, masjidnya jadi kosong nanti. Nggak ada Jadi mari generasi. kita sama-sama untuk menghadapi anak-anak ini ya kalau misalnya lagi sholat berjamaah, kita deket dengan anak-anak ya kita bantu anak-anak, kita tenangkan gitu, kita kasih tahu bahwa sholat itu apa sih gitu, supaya Jangan berisik tenang, gitu ya Pak jangan ya. berisik, jangan ngomong sendiri. Kadang-kadang tidak aja anak-anak, orang tua pun lepas kontrol. Lepas kontrol ya Pak ya. Udah namanya kalau habis adzan nunggu iqomah itu wajibnya ngapain ya Pak? Kan lebih baik kan berdoa. Berdoa Pak. Tapi kebanyakan juga ngobrol. Ngobrol ya Pak ya. Jadi tidak hanya anak-anak kan. Orang yang tua pun juga ngobrol, perlu ya. dinasihati lagi ya Pak ya. Jadi perlu dinasihati lagi. Jadi tidak hanya anak-anak juga yang orang tua kita ingatkan juga bahwa kalau di masjid itu kan lebih baik kan berdoa. Anak-anak juga gitu. Kalau dia lari-lari ya kita
kita tuntun, ayo kita kalau udah mau udah iqomah, udah siap sholat, ya ayo berdiri gitu. Dan harus rapatkan barisan. Saya kira gitu. Emang harus ekstra ya Pak ya Betul. kalau Namanya juga menasehati khususnya anak-anak sih Pak. Soalnya ya mungkin nggak di sini aja Pak, mungkin ya semua masjid juga pasti ngalami yang Semua ngalami, ya. semua ngalami ya Pak. Ya, dia jangan digalakin gitu ya. Jangan digalakin ya Iya, Pak. digalakin, kita didik pelan-pelan aja. Udah. Cuma kan ini Pak, orang tua di sini juga kan macam-macam ya Pak ya. Jadi mungkin dari Pak Joko sama Pak Marianto juga kan ya bisa lah mengontrol anak-anak dengan kontrol seperti itu. Cuma kan ada yang orang tua yang memang Nggak sabaran. nggak sabaran Pak, nggak perlu nyebut nama sih. Emang kalau setiap Ramadan selalu ada yang jaga ya, pengurus juga sih. Ada yang jaga Pak? Ada. Jaga apa Pak? Jaga anak-anak, kalau yang berisik kita seolah jangan berisik. Oh ada yang jaga Pak besok. Oh Setiap Ramadan ada. setiap Ramadan ya. Insya Allah rumah tangga nanti nyiapin askar ya. Iya. Wih deh. Biasanya ada, insya Allah nanti dari DKM biasanya ada. Ada petugasnya Pak ya? Ada petugasnya. Nah, mungkin itu bisa jadi solusi ya Pak ya? Iya, Biar soalnya kalau berisik juga ganggu ya. pastinya Pak. Jangan kan yang sepuh-sepuhnya saya aja juga kadang sebel. Cuma ya kembali lagi itu bahwa kita ya mencoba untuk menjaga anak-anaknya itu. Ya yang penting jangan digalakin ya. Kalau anak digalakin ya kapan lagi ke masjid? Kalau dari anak kecil kan, kalau dari masa agak malas lagi pulang kan. Dari kecil aja enggak, gede juga enggak. Yang mudah-mudahan sih enggak begitu ya. Mudah-mudahan nggak begitu Pak. Enggak begitu. Kita kadang yang apa ya, kalau lagi anak berisik terus ada orang tua yang marahin benar-benar gentak itu loh Pak. Hari ini kasihan. Ya, jadi mereka minder, takut ya, jadi nggak ke masjid lagi Iya. kalau gitu kan. Ya insya Allah sih di sini belum pernah ada ya di At-Taqwa ya. Nggak tahu Pak. Kayaknya mungkin Di masjid lain kali. masjid lain. Mudah-mudahan belum Atau mungkin ada. kita nggak tahu Selama juga. ini sih kita nggak pernah tertekan gitu, paling ya deh sendil dikit. Sampai merah sini Pak. Enggak seperti itu. Kita juga ngalamin seperti itu. kok. Oh, iya. Jadi ya kita mawas diri lah ya. Kita dulu nggak pernah kecil. Iya Pak. Gitu. Bagi yang sadar mungkin ya gitu Pak. Iya gitu. Yang nggak sadar mungkin ya diusir Insya Allah Pak. sih di At-Taqwa nggak ada. Insya Allah nggak ada ya Pak kita. Yang penting spekernya kenceng ya, kalau speknya kecil ya orang pada cerita sendiri kan. Oh iya Pak. Speker kecil. Imamnya dikerasin aja imamnya suaranya. bagus gitu. Yang bagus Insya ya Pak. Allah, aslinya dingin dong, pada ngantuk malah tidur. Mantap. Mungkin lebih baik lagi kalau anak-anak itu datang ke masjid didampingin orang tua. Oh Nah, itu lebih mantap baik lagi tuh Pak. Tapi memang kelihatannya anak-anak yang di sini itu orang tuanya nggak ada. Orang tuanya di rumah sholatnya ya Pak ya. Nah, satu mungkin di rumah atau mungkin kerja belum pulang. Oh iya Ya bisa. kan ada yang pulangnya sampai malam, ya kan. Jadi anaknya maghrib udah di masjid tapi bapaknya belum pulang, jadi nggak ada yang nemenin. Tapi Yang lebih nemenin baik- teman-temannya. Nah teman-temannya kalau sebaya jadinya rame. Iya ya supaya rame terus berkelompok gitu Pak. Ya itu Lucunya gini Pak. Pas iqomah anak-anak berbondong-bondong ke toilet. Karena pas yang senior udah pada sholat, jadi nggak ada yang ngomelin di toilet gitu loh. Ya mungkin dia belum ambil air wudhu tadi. Iya ya. mungkin alasannya Atau gitu. mungkin- Atau mungkin dia batal. Iya. Berisik di sana kan. Untuk ini Pak, itikaf Pak. Kan itikaf ini agenda yang spesial ya Pak dari masjid ya Pak ya. Ada yang nginep, ada yang tidur sini apa ya. Benar-benar ya 10 hari mereka ngabisin waktu di sini gitu. Itu apakah rencananya seperti tahun lalu Pak? Kayak apa dibuka pendaftaran, terus nginepnya tidurnya di atas, itu gimana Pak? Mungkin teknisnya mungkin Pak Marson ya atau Pak Joko? Sebentar, mungkin saya dulu ya. Walaupun ini bukan bagian Bukan. sekretariat, Tapi paling nggak tahu. menyangkut sekretariat juga. jadinya. Kan semua hal ya urusan sekretariat juga Pak. Makanya masalah yang lain, masalah bagian, masalah sekretariat juga. Iya. Memang kebiasaan dari dulu kita ada itikaf ya. 10 hari terakhir itu ada itikaf, dan waktu itu pakai daftar ya. Jadi daftar itu sebetulnya hanya untuk kontrol kita berapa sih yang nginep di sini. Itu untuk kita menyediakan
Konsumsi. makan sahur Oh. gitu, supaya kita nggak kekurangan gitu. Nanti kalau kita nggak pakai pendaftaran, kita nggak tahu jumlahnya berapa, kita harus nyiapin berapa gitu. Nanti udah tidur di sini nggak sahur lagi itu Pak. Nah itu kan ini kan Sahurnya air putih aja. bagian rumah tangga dimarahin nanti. Insya Allah tahun ini kan sudah dari Longgar, pemerintah Pak. udah bilang kan udah bebas COVID ya. Ya, amin. 2 tahun kemarin kan Amin. Amin. tahun 2020 2020 kita Pak. sama sekali malah masjidnya tutup selama hampir sebulan ya. Hampir sebulan. Kita ada Lebih taraweh kayaknya, Pak. mungkin hanya seminggu Lebih, terakhir. Pak. Lebih, Pak. 2 Nggak, bulan maksudnya kayaknya. Taraweh kita cuma ada seminggu terakhir aja itu. Iya, iya. Kita nggak ada itikaf dan taraweh pun waktu itu Sepi banget, Pak. masih dilarang kan. Berarti diem-diem ya, Pak? Ya diam-diam aja gitu. Tahun 2021 ya, 2021 udah mulai Mulai rame. Tapi kita masih jaga jarak. Iya. Kita kan Masih takut-takut ya, Pak. semeter gitu ya. Setiap pengumuman pakai masker, pakai sajadah, jaga Selalu jarak, diingatkan ya, selalu prokesnya. diingatkan. Insya Allah tahun ini nanti udah full, mudah-mudahan semua jemaah mari kita bondong-bondong memakmurkan Masjid At-Taqwa. Yes, siap. Taraweh dari awal sampai akhir hingga tidak ada kemajuan yang kata Ustadz kan. Kemajuan. Pada akhirnya ada kemajuan. Kemajuan itu maksudnya shopnya maju. Soalnya maju, makin sedikit jamaahnya. Paling sedikit jamaahnya. Nah, mudah-mudahan nanti tahun Mudah-mudahan ini enggak ya, Pak, ya. bisa full dari awal sampai akhir. Amin. Etikaf kita Amin. tetap kita usahakan ada etikaf. Nanti akan diatur oleh bagian PABI, bagian ibadah. PABI, yo ya. Tergantung atau termasuk juga rumah tangga nanti. Masuk rumah tangga. Rumah tangga ngurusin semuanya. Ya, rumah tangga terlibat terus karena ini rumahnya. Iya. Untuk yang tadi mungkin masih yang pertanyaan yang tadi, Pak, yang masalah itikaf itu rumah tangga barangkali Pak ada Marsono? yang Atau ke saya? Pak Marsono, Pak Marsono. barangkali ada hal yang lain yang mungkin disampaikan. Kalau tikar bukan bagian saja sebenarnya. Nggak langsung berhubungan tentang itu ya, Pak. Berhubungan ya. Mungkin bagian Kalau menurut saya masih berhubungan menyediakan tempat kan rumah tangga. Iya kan? Berhubungan berarti, Pak. Berarti berhubungan. Yang tempatnya sama. banyak banget berarti ya. Baru sadar kayaknya, Pak. Kalau lagi kepanasan AC rumah tangga lagi. Iya. Kalau AC iya betul emang. Tapi kalau ya emang nggak masalah juga dengan kita ya. Nggak masalah. Kalau ibadahnya memang udah ada bagian. Ada sendiri. Ibadah, iya, nggak apa-apa. Berarti semuanya, Pak, nanti siap-siap terus ini. siap-siap menerima komplain. Tadi yang disebutkan askar, Pak, itu kayaknya tahun-tahun kemarin belum ada mungkin apa ya? Atau saya nggak tahu, Pak. Askar yang jagain. Secara apa ya? Secara nyata memang kita nggak ada askar dikasih baju askar nggak ada. Iya. Tapi petugas untuk Askar-askaran menutup lah. anak-anak itu ada. Oh, dari kemarin memang ada, Pak. Ada petugas Oh. untuk tolong ini jaga anak-anak itu ada. Hmm. Tapi memang kalau dalam bentuk fisik askar kita memang belum ada. Karena ini kalau kita angkat askar kita harus tahu konsekuensinya. Apa tuh, Pak? Ya kan ada askar, ada pegawai, ada remunerasi. Oh, iya. Ada gaji Kita 13 juga ya, Pak ya? Nah, anggarannya kan belum masuk begitu. Belum masuk. Jadi ya kita sama-sama. Gitu. Atau marbot di seragamin askar aja nggak apa-apa, Pak. Ya, paling Nanti juga tugasnya tentang udah aja. marbot itu kalau Ramadan udah sangat sibuk. Pak. Udah sangat sibuk ya? Dia nggak Oh, bisa iya. nyambi yang lain-lain. Dari pagi sampai malam dia akan sibuk terus. Udah lembur terus pokoknya. Dia melayani jamaah ya kan. Nanti kalau udah sahur bersih-bersih marbot lagi. Marbot lagi, ya kan? semua marbot. Siang ada sampai yang sholat duha masih marbot lagi. Sore nanti ada takjil marbot lagi. Sampai maghrib bisa terawih marbot itu Marbot nggak ada lagi. istirahatnya. Nanti mungkin kalau marbot lagi berhalangan Pak Marsono bisa ganti Rumah tangga lagi. rumah tangga lagi. Insya Allah. Insya Allah ya, Pak. Ini sepertinya udah ini, Pak, di penghujung acara. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak, ke jamaah, khususnya kan mendekati Ramadan ini tinggal berapa minggu lagi ya? 2 minggu ya, Pak? Mungkin 3 minggu lah. April apa 2 April ya mulai ya? 3 minggu lah. Awal bulan. 3 minggu lah berarti kurang lebih. Itu kalau pesan yang mungkin bisa disampaikan ke jamaah mungkin, Pak. Ini kan kebanyakan yang nonton jamaah juga. Jamaah yang mau di sini mungkin. Yang mau disampaikan apa tolong jamaah bisa lebih tertib atau gimana. Monggo disampaikan ke jamaah. Kalau dari sekretariat pesan untuk jamaah
karena sekarang COVID sudah dinyatakan bebas, mari kita berbondong-bondong ke masjid untuk memakmurkan masjid seperti tadi dari awal sampai akhir pernah terus. Full ya Pak ya? Insya Allah bisa Kalau full. bisa malah itikaf 30 hari. Tapi masjid nggak menyediakan nggak menyediakan Ya, fasilitas. tetap 10 hari aja. 10 hari aja ya Pak ya? Insya Allah kalau semua acara udah disusun bagus dari masing-masing bagian ya, Iya. Insya Allah berjalan dengan baik. Amin. Untuk Ramadan ini persiapannya mending dulu persiapkan iman, persiapkan fisik, Pasti, ya kan? Persiapkan harta. Kenapa harta? Karena kan Ramadan kan bulan penuh berkah. Yes. Jadi kalau sudah siapkan harta bisa untuk sedekah, untuk memberi buka sama sesama, untuk bayar zakat gitu. Dan bersihkan lingkungan nanti seperti tadi rumah tangga sampaikan, kita akan ada kerja bakti. Kerja Jadi bakti. lingkungan nanti kita bersihkan sama-sama supaya jamaahnya bisa nyaman dalam beribadah gitu. Terus pesan sama jamaah, insya Allah ini masjid kan lagi memerlukan banyak dana ya. Oh iya Pak, saya lihat di pintu-pintu ada Betul. banner-banner itu Jadi tuh. kita kemarin toren air jatuh, pecah. Oh, sehingga- torennya jatuh Pak? Ya, Di sebelah mana? di belakang TK. Oh, Sekarang dibangun baru dengan biaya kurang lebih 20 juta. Seperti tadi kita sampaikan juga perlu satu AC lagi 20 juta, standing AC apa ya? standing AC, juga perlu Power. hijab apa tadi tirai pembatas Tirai akhwat. antara akhwat sama ikhwat itu juga sekitar 20 juta. Terus apalagi satu lagi ya, Power AC. power AC kan power AC udah masuk. Termasuk AC. Jadi kemungkinan kurang lebih kita perlu dana 70 juta. 70 juta, Masya Allah itu 70 bukan juta. Tolong jamaah siapkan harta seperti tadi. Iya. Ramadan mudah-mudahan kita sedekahkan kepada masjid untuk kemakmuran kita bersama. ini Untuk rekeningnya nanti bisa hubungi pengurus kalau Siap. mau ke siapa mungkin Pak langsung Aset itu. langsung sebutin aja ke Bapak siapa gitu. bagian keuangan nanti Bapak Ngadiran, tapi rekeningnya saya saya lupa rekeningnya. Oh Pak, Mungkin ada timnya nggak Pak Joko untuk cari itu. donatur. Kalau donatur insya Allah Ada ya Pak ya? nanti dihubungin sama pengurus lah. Ya pengurusnya. Berarti nanti barangkali Jadi lebih fokus kalau Iya. masing-masing cari kan. karena ini kan program khusus ya Pak ya. Ya, Jadi khusus ya. jadi Apalagi udah ada mepet waktunya, ada kan? tempat khusus yang disediakan. Jadi nanti mungkin para jamaah ada yang berkeinginan niat baik untuk bisa beramal Beramal, dalam bersedekah. proyek yang fantastis ini. Ya. Coba kalau toren Pak, yang pakai ya semua jamaah Pak. Bayangin kalau kita mensedekahkan uang kita buat toren itu kan setiap air wudhu yang digunakan kan Mengalir, Masya ya. Allah ya. Insya Allah. Nah iya, jangan bilang lah cuma toren itu. Tapi ya karena toren itu kita bisa Kita tinggal ambil memanfaatkan air air. wudhu, gitu. Iya. Bisa. Mungkin dari rumah tangga Pak. Oh, harapan atau pesan Ya, kalau pada rumah para tangga jamaah itu ya atau mungkin saya harapkan ke jemaah mudah-mudahan untuk tahun ini lebih banyak lagi kita selama di At-Taqwa sehingga masjid ini akan makmur ya Pak ya. semangat dan berkah gitu dan Amin. dari semua tim dari rumah tangga dan sama sosial dan pemuda, mari kita kerja bersama-sama untuk menuju satu tujuan supaya masjid kita lebih Makmur ya Pak ya. makmur gitu. Ya. Itu aja sih kelihatannya saya sih nggak cukup. Mungkin buat yang komplain-komplain ada pesan. Ya komen-komen udah biasa, udah sumpah kuping. udah hafal orangnya. Oh ini datang pasti mau komplain lagi nih. Yang komen udah biasa. Udah biasa ya. Tapi alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah ada yang komplain. Mungkin Aman lah. satu lagi Mas Farid mengingatkan kepada jamaah, kalau yang masih punya utang puasa Ramadan kemarin Oh, mungkin iya. kan kemarin sakit COVID, mungkin sakit flu sehingga apa namanya puasanya Batal. dibatal. Ini masih ada waktu, tolong Sebentar lagi ya Pak sebentar ya. lagi ini masih ada waktu untuk apa namanya Nyaur. melunasi utang-utangnya gitu. Nyaur utang. Sebelum masuk Ramadan. Terima Nggih, kasih. nggih, nggih.
mungkin bagi para jamaah, marilah kita sama-sama lah kita meramaikan masjid kita, masjid tercinta kita, Masjid At-Taqwa. Dan sampai bertemu di podcast kita minggu depan, insya Allah akan kedatangan bintang tamu yang spesial juga, insya Allah. Kita tutup podcast kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman dan jamaah selalu ikuti media sosial kita di Facebook, YouTube, atau di Instagram. Bisa like, comment, dan subscribe. Terima kasih buat Pak Marsono sama Pak Joko waktunya malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oscar 5 menit. Mantap. Pas 45 menit. Pas udah gitu sama Pak. Enggak.